Mewujudkan kota Sorong sebagai kota termaju di tanah Papua dengan luasan yang relatif kecil memerlukan strategi yang baik agar tidak mengorbankan ruang hijau seperti hutan. Mengingat luas hutan kota Sorong hanya 33.725,11 hektar. Saat ini pun dampak dari pembangunan di kota Sorong yang belum menyeimbangkan ekonomi dengan ekologi dan dampak perubahan iklim menyebabkan meningkatnya temperatur di kota Sorong. Adanya perusakan dan pembakaran hutan secara sengaja di hutan konservasi kota Sorong yang merupakan daerah aliran sungai Remu menyebabkan meningkatnya degradasi hutan dan lahan kritis. Hutan yang gundul menjadi salah satu penyebab terjadinya tanah bergerak. Sementara kota Sorong sendiri telah ditetapkan sebagai salah satu kota yang rawan bencana, baik gempa bumi, tanah bergerak, dan tsunami serta banjir. Mengingat Provinsi Papua Barat telah ditetapkan sebagai provinsi konservasi dan fungsi hutan yang multiguna sebagai penyimpan cadangan air, paru-paru kota atau penyedia oksigen, penyedia kebutuhan hidup, tempat untuk melestarikan flora dan fauna endemik, ekowisata, dan penahan tanah, maka rencana proyek perubahan RPP ini yaitu membangun hutan kota yang merupakan salah satu area tugas pokok dan fungsi Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong dapat terlaksana apabila ada peran aktif masyarakat. Tahapan berikutnya kami melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak stakeholder eksternal, dalam hal ini perbankan, salah satu perbankan yaitu Bank Panin, di mana ada persetujuan untuk bersedia memberikan bibit sengon dan rembesi serta polybag untuk menunjang rencana aksi proyek perubahan terkait pembangunan hutan kota. Dan itu sudah kontinu kita lakukan dalam hal penyediaan bibit, polybag, buku panduan maupun diskus dengan Pak Kelly bagaimana membangun kota Sorong melalui penghijauan. Selain itu kami juga melakukan koordinasi dengan pihak Universitas Muhammadiyah Sorong, dalam hal ini dengan Dekan Pertanian dan bagian prodi kehutanan untuk kawasan ini bisa ditindaklanjuti dalam bentuk penelitian dan melakukan edukasi dengan memanfaatkan mahasiswa semester akhir. Pada prinsipnya kami dari kampus sangat mendukung atas pertimbangan begini, bahwa kota Sorong ini memang sudah membutuhkan hutan kota. Beberapa kajian dari penelitian kami memang kota Sorong ini yang perkembangannya cukup pesat. Di masa sekarang memang sudah harus dipikirkan oleh pemerintah adanya hutan kota di dekat dengan pusat kota Sorong ini. Kami juga melakukan koordinasi dengan pihak pemilik hak ulayat, dalam hal ini Ibu Orpa Rosina Osok, salah satu pemilik hak ulayat, terkait dengan lokasi atau lahan yang akan kami gunakan sebagai rencana pembangunan hutan kota. Sebagai pemilik, salah satu pemilik hak ulayat, saya Orpa Rosina Osok pada dasarnya menanggapi dengan positif karena melihat bahwa bagian yang dimaksud adalah juga alur das dari Sungai Remu. Nah, tentunya harus dijaga. Ya, terima kasih karena pemerintah dalam hal ini dari Dinas Kehutanan dan juga atau KPHL dengan lingkungan hidup sangat menghargai kami pemilik masyarakat adat, dan itu adalah salah satu bagian yang sangat seiring dan sejalan. Kami juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak DPR sebagai lembaga representatif rakyat untuk bagaimana mereka melihat kawasan ini dan ide dan gagasan yang kami tawarkan sehingga mereka ikut terlibat aktif ke depan, bagaimana kita sama-sama memperjuangkan untuk adanya sebuah peraturan daerah. Baik, terkait dengan konsep untuk hutan kota, kami dari DPR, saya secara pribadi sebagai Wakil Ketua 2 DPRD Kota, kami mengapresiasi untuk konsep itu.
Dan ini sangat penting sekali. Kenapa sangat penting? Di tengah pembangunan kota Sorong yang sudah begitu padat, dan kita tidak lagi bisa menemukan di mana hutan-hutan yang masih asli natural, sehingga pentingnya sedikit sumber daya yang tersedia ini harus dimanfaatkan dengan baik melalui konsep hutan kota. Kami juga melakukan koordinasi dengan kepala kantor pengelola kawasan hutan lindung, Ibu Rosalina Sikirit, terkait dengan kawasan yang ada. Kami ingin mendapat saran masukan, dan ini tanggapan-tanggapan dari semua stakeholder yang kami lakukan. Pada prinsipnya kami dari KPHL menyetujui proyek perubahan atau rencana aksi dari Bapak Kelly Kambu untuk membuat hutan kota dengan partisipasi masyarakat. Dan kami melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Direktur PT Tirta Remu, karena kawasan ini juga masuk dalam kawasan daerah aliran Sungai Remu, sungai yang digunakan sebagai bahan baku air bersih bagi warga Kota Sorong. Kami ingin mendapat saran masukan dari Direktur PT Tirta Remu, Ibu Popi Manuhutu. Kami sangat mendukung rencana aksi dari pembangunan hutan kota yang diadakan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup bersama masyarakat sebagai bagian dari proyek perubahan. Sebagai bagian dari proyek perubahan. Jadi dalam hal ini bukan tanggung jawab saja daripada Kepala Badan, tetapi kita semua termasuk distrik, kelurahan, dan masyarakat sekitar, supaya Kota Sorong bisa menikmati distribusi air itu lancar. Karena kalau ada dengan adanya proyek perubahan ini, mungkin debit air bertambah dengan adanya penambahan hutan atau pohon-pohon untuk reboisasi, untuk kepentingan anak cucu dan generasi penerus. Kami juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak keamanan, salah satunya dari Kodim, untuk melihatkan tipmas di kawasan yang ada. Dan ini kami bisa mendengar apa saran masukan dari pihak Kodim. Puncak Bukit Baru itu sangat bagus. Kenapa saya katakan sangat bagus? Karena dengan adanya sekarang itu situasi yang ada di situ di perbukitan itu masih gersang akibat beberapa waktu lalu terjadi kebakaran. Namun demikian, apabila nanti kita jadikan sebuah hutan di dalam kota, maka akan memberikan kontribusi yang besar bagi Kota Sorong. Saya katakan demikian karena dengan adanya hutan dalam kota nanti, maka akan bisa kita jadikan tempat wisata yang dijadikan untuk refreshing bagi masyarakat, sehingga ketika kita kelola bersama akan menjadi daerah yang rindang, yang damai dan ramah lingkungan. Kami juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan warga masyarakat yang ada sebagai masyarakat penggarap yang ada di kawasan ini. Kami ingin mendengar, dan mereka juga sangat mendukung apa yang kami sampaikan. Sumber air yang kami dapati sejak beberapa puluh tahun yang lalu itu jumlahnya sangat besar, debit airnya besar. Namun sekarang kita sudah kekurangan air, bahkan di mana kita ini sudah tinggal kenangan karena sudah tidak ada air. Maka masalah itu sehingga kami sepakat, kami di sini membentuk satu community, yaitu Kamnas Community Solution. Jadi salah satu program kami yaitu Green Kamnas atau penghijauan. Ide dan gagasan kami untuk membuat hutan kota itu harus ada kombinasinya. Kombinasi, betul. Dengan yang tadi ya. Itu satu konsep. Ada pembelajaran juga buat masyarakat yang ada di sana. Iya. Jadi itu sangat-sangat menarik itu Pak C. Sangat-sangat menarik untuk dieksekusi. Polisi hutan yang harus setiap saat di sini supaya, karena sini kalau macam musim panas, kemarau, selalu kebakaran terus. Jadi harus ada polisi hutan
Terus kalau bisa ya pemadam kebakaran juga mungkin ada dia punya. Itu juga supaya kalau begitu ada hutan yang terbakar, ke masyarakat saya sampaikan, saya terus mereka naik untuk ada pemadaman begitu. Kami juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Bapak Kepala Pertanahan. Kami juga melakukan koordinasi dan komunikasi Kepala Pertanahan terkait dengan status tanah. Dan ini memungkinkan atau tidak. Dan ini penjelasan dari Bapak Kepala Pertanahan. Untuk menahan daripada laju aliran air yang semestinya memang harus didukung oleh hutan kota. Nah, hutan kota ini saya sangat sependapat bahwa daerah yang tadinya diusulkan untuk orang itu menjadi hutan kota. Tapi yang saya sangat setuju lagi apabila itu supaya disertifikatkan atas nama Pemda Kota Sorong, yang mana nanti untuk bisa menghindari daripada penguasaan yang tidak bertanggung jawab. Kami juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kepala Balai Daerah Aliran Sungai Remu yang ada di Manokwari melalui surat, dan ada jawabannya. Pada prinsipnya mereka mendukung dari Balai Daerah Aliran Sungai Remu Ransiki, mendukung dan dikembalikan penyesuaiannya dengan tata ruang. Kami juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Dan mereka juga bisa kita dengar apa saran masukan mereka. Dan kami Balai Besar KSDA Papua Barat sangat mendukung terkait dengan rencana kegiatan proyek perubahan yang akan dilaksanakan oleh Bapak Kelly Kambu. Kami doakan semoga ini dapat berjalan dengan baik dan kami akan support sepenuhnya di dalam mendukung kegiatan ini. Terima kasih. Kami juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Bapak Wali Kota sebagai pemegang kebijakan di kota ini terkait dengan rencana proyek perubahan atau rencana aksi, ide gagasan yang kami sampaikan ini mendapat dukungan, dan Bapak Wali Kota berharap agar kita harus melakukan kajian teknis lebih mendalam. Masalah teknis yang dilihat secara teknis oleh operator teknis, kemudian membuat lahan staf dan diusulkan ke saya seperti yang tadi itu, supaya kita bisa hadirkan apa di tempat itu sesuai dengan kajian-kajian teknis yang dilakukan oleh operator teknis. Itu sangat bermanfaat lah. Kita bisa buat dia hijau dulu, setelah itu kita bisa menghadirkan fasilitas-fasilitas jasa yang lain. Kita bisa bangun sebagai tempat rekreasi, kita bisa bikin apa saja di tempat itu. Yang penting kita tata lingkungan itu sudah menjadi bagus dan tempat itu menjadi kebutuhan masyarakat. Seluruh pendekatan ini pun akan dibarengi dengan konsultasi, koordinasi, dan sosialisasi untuk menyamakan persepsi. Rancangan proyek perubahan yang didukung oleh stakeholder internal maupun eksternal akan menghasilkan kelembagaan atau komunitas atau forum masyarakat peduli lingkungan yang memiliki komitmen tetap dan terus-menerus dalam menata, menjaga, memelihara, dan mengembangkan hutan kota di Kota Sorong. Selain itu, hasil yang diperoleh tersusunnya master plan pengembangan dan penataan hutan kota, peraturan wali kota maupun peraturan daerah tentang hutan kota, serta hasil jangka panjangnya adanya hutan kota di Kota Sorong yang terjaga kelestariannya dan memberikan manfaat sebesar-besarnya, terutama bagi pemilik hak ulayat. Pemilihan stakeholder potensial dan pendekatan komunikasi yang tepat dengan sendirinya menggerakkan stakeholder untuk mengambil bagian untuk mewujudkan rancangan proyek perubahan ini. Kami melakukan koordinasi dan komunikasi terus berlanjut dengan bagian hukum untuk mendapatkan perwali dan mendapatkan surat keputusan wali kota terkait dengan tanggung jawab sosial, responsibility. Kami juga melakukan koordinasi dengan Bapeda, kami juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada. Nah, ini kami terus bangun. Bukan hanya pada tahap implementasi perubahan ini, tetapi selanjutnya kami ingin berjuang sampai mendapatkan perda, dan kami juga ingin melihat hasil sebelum kami pensiun.
bahwa ini ada hasil dan hasil ini akan kami perjuangkan. Dan ide dan gagasan ini adalah bentuk sebuah pengembangan yang telah dimasukkan dalam peta RT/RW RDTR Kota Sorong yang sementara lagi direvisi dan diperjuangkan dalam bulan Oktober akan diterbitkan peraturan daerah terkait dengan RT/RW dan RDTR, sehingga semua yang kami perjuangkan ini akan kami wariskan kepada anak cucu. Sesuai dengan misi pemerintah kota hari ini adalah mewujudkan Kota Sorong sebagai kota termaju di tanah Papua, dengan misi kelima adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Demikian implementasi yang kami lakukan, semoga implementasi ini dapat terwujud dan terlaksana. Salam lestari, maju Kotaku.